Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih ke pelajaran 7, yaitu Rasul-Rasul Ulul Azmi. Minggu lalu kita telah mencatat tentang Rasul-Rasul Allah, ya. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kira-kira di antara anak-anak soleh-soleha Ibu, ada yang tahu siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi? Ya, nanti Ibu akan menjelaskan siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi dan apa sih arti Ulul Azmi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu mengetahui siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi dan dapat menceritakan kisah para Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ulul artinya mempunyai atau memiliki. Dan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Sedangkan Rasul ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, serta kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada beberapa rasul yang menjadi pilihan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguhnya, dengan tekad, kesabaran, ketabahan yang mereka miliki, ya, mereka sanggup atau mereka dapat menjalankan tugas mereka, ya, karena iman yang kuat dari diri mereka dan keyakinan yang ada pada diri mereka dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi? Iya, ada 5. Ibu biasanya menyebutkannya dengan mimin. Min dari bawah ke atas. Min. Siapa saja? Yang pertama Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Tahukah Nabi Adam, nak? Manusia yang pertama diciptakan Allah. Jadi Nabi Nuh ini adalah Nabi atau keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hanya sedikit pengikutnya. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an pun tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh ayahnya. Ya. Kemudian, ya, Allah memberikan cobaan kepada umatnya Nabi Nuh yang ingkar atau tidak mau mendengarkan ajaran yang telah Nabi Nuh sampaikan. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membangun bahtera kapal yang sangat besar. Kapalnya Nabi Nuh. Pasti anak-anak soleh-soleh ibu pernah mendengarkan kan? Kapalnya Nabi Nuh yang besar. Ya. Sampai umat yang hidup pada masa Nabi Nuh mengejeknya. Kenapa? Karena pada waktu itu musim kemarau, tetapi Nabi Nuh malah membuat kapal yang besar. Nabi Nuh ditertawakan. Akhirnya atas izin Allah
Allah memberikan musibah banjir yang besar, ya, musibah banjir yang besar. Yang selamat hanya kaumnya Nabi Nuh yang tidak ingkar atau mengikuti ajaran atau ajakan dari Nabi Nuh. Ya, hanya sedikit. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan berdakwah, tapi hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ya. Karena itulah Nabi Nuh termasuk Nabi atau Rasul ulul azmi karena mempunyai tekad yang kuat, keteguhan yang gigih walaupun hanya sedikit umatnya. Kemudian mereka malah mengejeknya. Tapi karena keimanan yang mereka miliki, karena keimanan yang Nabi Nuh miliki, kesabaran, ketabahan, keteguhan hati Nabi Nuh. Ya. Sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Rasul ulul azmi. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak pembuat patung. Patung tersebut disembah oleh masyarakat yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya si Azar. Dan pada masa Nabi Ibrahim hiduplah seorang raja yang musyrik dan zalim, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu namanya Raja Namrud. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengajarkan untuk bertauhid, untuk meyakini atas keesaan Allah. Ya, bukan menyembah patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ya. Apa saja kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim? Di antaranya yaitu kita bisa lihat pada saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dia tidak merasa panas, tetap merasa kedinginan. Ya. Karena apa? Karena keimanan, keteguhan, kesabaran, tekad yang kuat pada diri Nabi Ibrahim. Sehingga dia tidak takut sedikit pun. Ya, karena ada yang menolongnya. Ia merasakan bahwa ada yang lebih kuasa, ada yang paling hebat di antara orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga ia tidak percaya sedikit pun dengan patung yang dibuat oleh ayahnya. Bahkan ayahnya pun diajak untuk beriman atau mengikuti ajakan dari Nabi Ibrahim, ayahnya pun sendiri tidak mau. Ya. Sampai pada saat itu awalnya Nabi Ibrahim mencari sebenarnya siapakah yang Maha Pencipta. Dia melihat malam hari ada bintang, ada bulan, tetapi keesokan harinya muncul matahari. Oh, ini bukan Tuhanku. Ia terus mencari. Sehingga kemudian Allah memberikan, ya, atau menampakkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pun yakin bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Itulah yang Maha Kuasa. Ya. Pada saat ia ingin menampakkan, Allah ingin menampakkan wujudnya, tetapi Nabi Ibrahim tidak sanggup. Hanya kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian apalagi kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim, yaitu perintah meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Ya, ditinggalkan anak dan istrinya di padang pasir. Padahal pada saat itu panas, tetapi karena atas perintah Allah, maka ia menjalankan perintah Allah tersebut dan meninggalkan anak istrinya di padang pasir yang sangat panas. Kemudian menyembelih anaknya sendiri, disembelih anaknya sendiri. Sudah lama tidak mempunyai anak, begitu dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Tetapi karena keimanan kepada Allah, dia yakin kepada Allah, maka ia ikhlaskan anaknya untuk disembelih. Ya, kemudian Allah menggantikannya dengan hewan yang lain. Itulah kambing tadi ya, nak.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan dari Bani Israel. Nabi Musa itu hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan. Nanti kalau ke Mesir, kalian lihat ada di situ patung Fir'aun, ya, masih diabadikan, masih utuh semua. Sebagai apa? Sebagai pelajaran bahwa orang yang sombong seperti Raja Fir'aun, ia akan mati juga, ya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Nabi Musa menentang Raja Fir'aun dan menyuruhkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan keteguhan Nabi Musa sudah dirasakan sejak dia masih bayi sampai dia sudah dewasa. Ya. Dari bayi hingga dewasa, Allah memberikan ujian kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pernah dihanyutkan di Sungai Nil, menghindari kejaran Raja Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Kemudian melawan Fir'aun dan para peramal-peramalnya, para dukun-dukunnya. Apalagi membelah Laut Merah dan menyadarkan kembali kepada para pengikutnya yang menyembah berhala serta menerima 10 perintah Allah di Bukit Tursina. Disinilah dia menerima kitab Tauratnya, menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina. Kemudian siapa lagi? Nabi atau Rasul yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Ya. Ia adalah anak yang tidak memiliki ayah. Allah memberikan ujian, ya, ketabahan dan kesabaran Nabi Isa. Mulai dari kecil di dalam kandungan ibunya, kemudian sampai masa dewasanya. Nabi Isa diberikan Allah mukjizat berupa proses kelahirannya hanya melalui perantaraan seorang ibunya saja, nggak ada ayahnya. Ya, padahal ibunya itu seorang yang taat ibadah kepada Allah. Ya, yang sangat taat kepada Allah. Allah memberikan ujian, ya, kepada ibunya, bahkan kepada Nabi Isa begitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendakwakan ajaran mentauhidkan. Tauhid itu artinya keesaan, esa, wahid, satu, ya. Ajaran mentauhidkan, beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Nabi Isa mendapatkan ancaman pembunuhan dari kaumnya sampai pada saat suatu ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Isa, kemudian digantikan wajah temannya yang mengadu bahwa Nabi Isa bersembunyi, diangkat, ya, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, kemudian wajah temannya dibuat menyerupai wajah Nabi Isa. Kemudian akhirnya temannya yang menyerupai wajah Nabi Isa tadi, Iskariot Yahuza, akhirnya mati dan terbunuh di tiang salib. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak dari pasangan Abdullah dan Aminah. Sejak usia muda, Nabi Muhammad ini terkenal orang yang jujur. Ya. Usia 8 tahun, ia sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kemudian ia ditinggalkan oleh kakeknya wafat. Ia tinggal dengan pamannya. Pada saat itu pamannya memiliki anak yang banyak, ya. Sedangkan dia tidak bermalas-malasan. Dia tetap bekerja dengan membala hewan-hewan orang lain, dijaganya, ya. Kemudian diajak oleh pamannya untuk berdagang. Karena kejujurannya, maka Khadijah pun melamarnya. Karena kejujuran yang dimiliki Nabi Muhammad sehingga ia diberi gelar dengan Al-Amin. Nabi Muhammad tidak pernah bosan untuk mendakwakan ajaran mentauhidkan Allah, ya. Walaupun banyak yang tidak suka dengan Nabi Muhammad karena merubah tradisi yang selalu mereka lakukan, ya, seperti
mabuk-mabukan, berjudi, semuanya Nabi Muhammad mengajak mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, sehingga pamannya sendiri Abu Lahab ya sangat tidak senang dengan dakwah atau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ia ingin membunuh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian karena Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, ya, Nabi dan Rasul yang terakhir atau penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad disebut dengan Khatamul Anbiya. Khatam, akhir, khatam, tamat, Anbiya, nabi-nabi. Khatam, yaitu nabi-nabi, nabi yang terakhir dari para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Oke. Tugas untuk anak-anak soleh-soleha ibu pada hari ini yaitu nanti kerjakan di Google Form. Ini linknya ya nak, dikerjakan. Tapi sebelumnya dibaca, didengarkan, diperhatikan, disimak, disaksikan video yang ibu kirimkan. Sehingga pada saat menjawab pertanyaan di Google Form dapat memperoleh nilai yang baik. Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.